Halo teman-teman, balik lagi ke ruang diskusi kita di Dialog Mahakam. Hari ini kita mau bahas tentang Wali Kota Samarinda ya, Pak Andi Harun. Yang tahun 2020 lalu itu bikin 10 program unggulan lah ya. Nah kita mau evaluasi nih, karena tahun 2024 ini bulan November akan ada pilkada lagi. Kita mau lihat program itu berjalan sesuai rencana nggak sih? Atau ada yang perlu dievaluasi? Nah kita coba bahas satu-satu ya. Coba Sin. Karena ada kemungkinan besar dia bakal Mencalonkan mencalonkan diri Nah, iya. lagi gitu. Walaupun besar Meskipun kemungkinan dengan sih. dinamika politiknya, tapi dia sudah berhasil daftar secara independen kan. Ya. Statusnya Artinya saat jalur ini. independen sudah aman gitu. Cuman nanti di jalur Oke, sekarang kita bahas 10 program unggulan Andi Harun dan Pak Rusmadi di Pilkada 2020. Pertama, program pemberdayaan RT. Dalam ini alokasi 100 juta sampai 300 juta per RT setiap tahunnya. per tahun. Nah, ini kita kenal biasa program itu namanya Pro Bebaya. Gimana menurut kalian? Kita nggak mungkin kalau keliling kota Samarinda itu nggak ngelihat gapura atau suatu bangunan atau pot-pot bunga yang nggak ada tulisan Pro Bebaya. Ya, sudah Pasti dilabeli. udah label itu. Ini kayak Pro Bebaya banget lah ini. Kelihatan banget lah. Cuma kan kita harus lihat juga sebenarnya yang dibangun itu sesuai nggak sih sama kebutuhan, atau sebenarnya ini masih bisa jadi lebih baik lagi program Pro Bebaya ini kalau alokasinya dianggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, lebih krusial bagi masyarakat. Kalau menurut kamu gimana? Aku lagi. Iya, kamu Min. Kalau pro bahaya sih, kalau masalah krusial, dia mesti menyasar pada hal yang lebih paling krusial pastinya gitu. Apa itu? Kenapa? Karena yang memutuskan untuk uang itu dibelanjakan untuk apa, itu kan masyarakat langsung. Oke. Tanpa melalui DPR dulu lah, tanpa melalui wali kota Sebenarnya ada dulu. timnya sih. Ada tim dari wali kota yang bantu masyarakat bahwa kayak ini bisa deh, kayak ini bisa deh. Iya Cuma ya, artinya untuk ininya kan masyarakat tahu banget gitu apa yang dia butuhkan. Misal kayak di tempat saya itu kan jalanan gitu. Jalanan masih rusak, ya udah minta dibelikan semen, minta dibelikan koral, minta dibelikan pasir. Habis itu ya kita ngecor sendiri. Katanya sih nggak boleh pakai tukang. Jadi harus Warga sendiri. Warga sendiri yang ngecor. swadaya masyarakat. Swadaya. Apa? Kerja bakti. Kerja bakti. Oke. Ya memang ruang lingkupnya Pro Bebaya ini juga bisa digunakan di infrastruktur, pengembangan SDM. Jadi nggak mesti itu untuk jalan gitu kan. Iya. Di beberapa daerah dia menggunakannya untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Bukan daerah, wilayah mungkin. Wilayah, Kalau daerah terlalu luas lingkup. Kayak kita lingkup Samarinda kan Iya, ya. Jadi iya. beberapa wilayah itu menggunakan dana Pro Bebaya itu untuk meningkatkan kualitas UMKM misalnya. Nah, Tapi kan yang kelihatan dari kasat mata kan bangun gapura. Iya sih. Apa maksudnya? Nah, ini nih poinnya nih. Nah, gimana? Kalau masyarakatnya nggak bijak, itu bisa jadi uang itu dibuat sesuatu yang nggak maksimal Nggak gitu. esensial ya? Nah itu tadi kan. Apalagi kalau misalkan masyarakat sudah nggak bijak, kolot pula, tua dia yang mimpin gitu kan. Ya kebanyakan memang seperti itu kan. Iya, jadi yang muda-muda yang punya pemikiran lebih jernih itu malah nggak digubris lebih gitu inovatif. loh. Tapi kepikiran nggak sih bahwa kalau misalkan dana Pro Bebaya ini dianggarkan untuk bangunan-bangunan kayak jalan yang nanti ada tulisan Pro Bebayanya, atau gang atau gapura yang ada Pro Bebaya, atau apapun yang sifatnya fisik, terus ditulis Pro Bebaya, itu malah kayak menggiring opini masyarakat bahwa ini adalah program pemerintah banget. Dengan mengesampingkan, ini sesuai nggak sih sama kebutuhan masyarakat sebenarnya? Kalau masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mesti sesuai. Kalau itu perlu kita garis bawahi, mesti sesuai. Kenapa? Karena dia langsung diputuskan oleh si masyarakat itu sendiri. Entah gimana nanti dinamikanya di antar masyarakat. Kan ada satu wilayah yang kita tahu bisa bagus banget gitu pemanfaatannya. Ada wilayah lain yang nggak maksimal gitu loh. Oke. Ya pengawasannya kan juga dari pemerintah juga kan, dari tim Pro Bebaya sendiri yang ngasih batasan-batasan ruang lingkup penggunaannya ya kan. Nah, sebenarnya iya sih, karena sudah pemerintah kasih ini, kamu silakan pakai ini dengan kategori ini gitu kan. Ya, oke. tapi apakah dengan dilepas ke masyarakat itu efektifnya? Kan masyarakat itu kan apa ya? Ya dia ngelihat
secara fisik kita butuhnya apa? Kalau jalan rusak ya Pakai buat jalan. jalan. Ada tanah mau longsor ya dia bikin turap kayak gitu-gitu kan. Walaupun yang paling lebih bijaksana lagi kalau misalkan masyarakat melihat dari segi ini dari sudut pandang yang lebih panjang kan. Iya, Pendekatan Daerah, SDM, gitu. misalkan kalau kayak SDM Iya gitu betul. kan. Mereka kan melihatnya apa yang ada depan mata sekarang. Ada Balik dana, lagi dia paksa infrastrukturnya dulu diperbaiki gitu loh. Cuma ya ini infrastruktur yang penting. Kadang nggak penting-penting banget Ya, juga. kalau Gapura itu mungkin nggak terlalu penting ya. Itu kan identitas. Tapi sekarang identitas itu penting loh kan. Terkadang bagi beberapa orang identitas itu Ya, tapi penting. kan di beberapa wilayah itu Emang- Gapuranya terlalu mewah. Emang kalau di situ nggak ada gapura mewah dan tulisan Probaya, kita jadi nggak bisa lihat Google Maps untuk tahu mau ke tempat teman kita di situ gitu kan. Nggak, sebentar. Bagi kita kan, karena di usia kita di sepantaran di umur kita ini kan memang identitas begitu buat apa sih gitu kan? Iya, iya, oke. Tapi kalau Tapi bagi untuk beberapa orang-orang orang- yang usianya di atas kita, identitas itu penting loh bagi mereka. Kebanggaan sebagai warga lokal situ kali ya. Yang jadi masalah karena mereka ini yang memegang suara besar. Artinya walaupun kita ngumpul bareng gitu kan, Iya, diskusi iya, iya. mau dipakai buat Musyawarah, apa. Lah mereka yang jadi tokoh masyarakat gitu loh. Iya, Jadi iya. ya suara kita nggak begitu didengar juga. Pada akhirnya yang ngambil keputusan mewakili masyarakat ya orang-orang generasi itu. Iya. Ya, iya, iya. Berarti ya kita juga harus, ya anak mudanya juga harus speak up lah. Bisa aja mereka tuh memang nggak mau ngomong aja dalam forum-forum masyarakat. Dan itu yang diinginkan oleh para tokoh masyarakat kan. nggak bisa menuduh kayak gitu juga sih. Ya, tapi pada dasarnya program Probebaya ini Pak Andi Harun sudah mengklaim bahwa realisasinya 95%. Itu Iya, berapa miliar gitu? Kalau masalah realisasi Nah, mah itu simple, tinggal kasih realisasi uang kan. yang dimaksud Pak Andi Harun itu adalah uang yang sudah dikeluarkan. Itu kan gampang tinggal bagikan uang apa yang gitu sulit loh. dari membelanjakan? Iya benar. Apa yang sulit dengan Belanja kan enak gitu kan. Enak. Bukan gitu, masalahnya belanjanya lebih enak lagi karena dia tinggal ngasih uang. Beda dengan yang misal dia sendiri yang bikin proyek gitu kan, dia sendiri maka dia butuh perencanaan, dia butuh tender. Iya, iya. Kok ini kan beda, dia tinggal ngasih uang aja, simple kan? Itulah yang diukur sebagai keberhasilan. Nah, memang tapi dia nggak salah juga. Artinya setiap wilayah punya kebutuhannya masing-masing. Tidak bisa satu solusi untuk semua wilayah. Tadi Gitu. berapa keberhasilannya berapa persen? 90% lebih. Berarti yang 95 kalau berarti nggak yang di bawah, berarti yang sekitar 5% tuh udah daerah yang udah kaya banget ya? salah. Enggak. Mungkin kayak Alaya Alaya. belum dikasih aja. Oh, oke, mungkin kayak perumahan di Alaya sama Bukit Mediterania tuh kayak Ya, kita nggak itu- butuh deh kayak ya, gitu. Sistematisnya juga nggak tahu gimana. Apakah dananya dialihkan ya itu kurang tahu juga. Nah, cuman dari sini kita bisa nilai kan apakah efektif penggunaan dananya, apakah tidak. Itu kan dari kita masyarakat sendiri gitu. Iya, iya. Jadi mungkin kita kritik untuk Pak Andi Harun ya. Mungkin jika dia maju lagi, apakah program Probebaya ini dilanjutkan, dinaikkan anggarannya, atau pemerintah aja yang mengelola gitu? Kalau saya rasa sih tetap dikembalikan ke masyarakat lebih baik. Tapi kalau misalkan memang kok 100 juta terlalu besar, nggak apa-apa dikecilin. Tapi ini jadinya kebijakan populis gak sih? Kamu udah kasih ke masyarakat periode sebelumnya gini, ini kalau berkurang atau bahkan dihilangkan sama sekali, itu akan mengurangi elektabilitas loh. Wih, kemarin aku dikasih ini, Ya, kemarin memang, ada lagi gitu kan. Cuman di sini kan kita menilai efektivitas program itu. Artinya apakah benar-benar sudah terdampak? Kita nggak tahu di lapangan dana itu pengelolaannya gimana kan? Ngukurnya susah. Iya, memang. Susah ngukurnya tuh. Makanya untuk meningkatkan efektivitasnya, apakah perlu program itu dijalankan langsung oleh pemerintah, tidak perlu dikasih uang cash? Ya kalau itu kan sudah terjadi di mana-mana kapan sebelum Andi Harun kan terjadinya Ah. begitu, kecuali dana desa ya. Artinya begini, sebelum Andi Harun kan sudah berjalannya seperti itu. Pemerintah yang langsung, misalnya warga butuh jalan gitu, dicor gitu. Udah bertahun-tahun nggak dicor-cor gitu. Oh iya iya iya. Kan jadi masalahnya di situ Berarti tuh. memang ini Probebaya dengan ngasih cash ini adalah langkah baru, Iya, jadi lebih lebih tepat sasaran. sering kali kan begini, kita sebagai masyarakat jalanan belum dicor nih udah bertahun-tahun gitu, jalanan rusak. Ya kita gotong royong baikin. Tapi kan tetap gak cukup uangnya kalau mau ngecor gitu kan. Mending nih ada uang sekali kamu pakai sekalian lah. Serah kalian mau gimana? Saya lebih setuju begitu. Berarti memang kita harus kembali ke masyarakat kita sendiri ya. Iya, Artinya iya. bagaimana kita menggunakan dana itu Dengan secara bijak. efisien, secara bijaksana, benar. Karena kalau ada perkumpulan warga kan seringkali kalau misalkan dulu ya mau ngecor jalan,
nunggu nih ada kenalan di DPR, nunggu Ya. nih ada kenalan di Ini baru mau nyalon nih, kita PU tunggu ini gitu. menang nih, gitu kan. Itu waduh repot banget kan kalau ini kita udah tahu nih kita dapat anggaran 100 juta per tahun. Oh ya udah. Ya, karena kita milih juga. Iya. Kita alokasikan dulu yang pertama untuk jalan. Karena jalan udah jadi, ya udah kita alokasikan yang selanjutnya untuk tenda, untuk acara, syukuran gitu, beli bangku. Itu kan lebih manfaat gitu loh. Kalau dikasih rating, Asin deh, Probaya ini 0 sampai 10 itu berapa skornya? Dari dua aspek ya. Yes. Kalau dari pemerintah itu bagus banget lah. Ya mungkin 8. Kekurangannya di mana? Karena mungkin pengawasannya terus sistematisnya mungkin kurang begitu jelas di masyarakat. Nah, kemudian untuk penggunaannya di masyarakat itu mungkin 6 kali ya. Oke. Karena itu tadi efektivitas penggunaannya bisa jadi nggak nggak sebagus yang Yang seharusnya. iya, yang seharusnya tidak menyasar ke banyak masyarakat gitu. Oke. Kalau kamu? Jadi kata-kata 7/10 lah ya. Ya, itu lah. Tapi saya juga bisa lihat dari dua sisi ya, dari Ah. pemerintah dan dari masyarakatnya. Kalau dari pemerintahnya 5/10. Kok bisa? Sebentar. Kalau dari pemerintahnya 5/10, kalau dari masyarakatnya 9/10. Oke, coba. Karena saya terlibat untuk diskusi langsung dengan para tokoh-tokoh masyarakat, memberikan masukan, terus itu ya itu. Nah, saya juga terlibat pada saat proses pengerjaan. Nah, itu masih banyak tuh celah-celahnya di situ gitu. Oke. Dana dapat 100, yang muncul, yang keluar nilainya cuma 60, 70. Kepotong di mana itu? Kalau pajak ya, pajak kan langsung kepotong. Terus itu kayak gini nih, kita kan nggak dikasih uang langsung, cash. Jadi kita dikasihnya berupa material. Materialnya mereka yang milih. Oh gitu. Iya. Mereka ini siapa? Warganya? Saya nggak tahu deh. nggak Kalau tahu. gitu udah nggak tahu tuh. Ada mafianya gitu. Nggak tahu Mungkin tuh nggak kalau yang mafia, itu. Iya. oligarki. Jadi material yang harusnya harganya cuma sekian, jadinya sekian gitu. iya. Nah itu makanya saya bilang 5/10 tuh di situ. Tapi kalau di masyarakatnya saya kasih 9/10 karena memang bermanfaat banget untuk jalan, untuk tenda, untuk bangku. Jadi orang hajatan di tempat saya itu udah nggak perlu nyewa tenda lagi, pakai tenda yang ada gitu. Berarti sama tuh kata-kata 7/10 juga tuh. Iya. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Gimana? Oke. Kalau aku dari segi program pemerintah ini skornya 8,5 lah ya. Karena kita paham lah bahwa administrasi itu kompleks. Dengan cara nge-shortcut administrasi itu dengan kasih dana itu di masyarakat, ya walaupun duitnya nggak dipegang masyarakat ya, tadi diberikan material ya, tapi untuk digunakan untuk apa anggaran ini tuh dilempar ke masyarakat, itu mempercepat proses itu. Karena mereka yang tahu lah butuhnya apa. Terlepas tepat sasaran atau enggaknya ya. Pokoknya mereka yang tahu kita butuhnya apa. Dari program pemerintah sih 8,5 lah. Tapi kalau dari masyarakatnya, implementasinya di lapangan, saya 4,5. Karena masih banyak hal-hal yang nggak esensial untuk dibangun dengan dana itu gitu loh. Tapi sebentar, Li, mungkin kamu ngasih angka 4,5 itu karena kamu nggak terlibat di rapatnya mungkin. Jarang ngumpul sama warga. Bisa jadi, tapi jadi, kita kan? keliling juga. Terus kita ngeliat lah di Samarinda, oh ini bangun pakai dana Probaya, dilampirin juga budgetnya berapa. Nah itu over, menurut saya hitungannya over. Ini bisa lebih murah gitu loh maksudnya. Soalnya apa ya, kita kan generasi muda ya hitungannya, pertengahan lah ya, 30-an. Untuk memahami generasi 50 dan 60 itu memang agak susah. Kita butuh waktu lebih panjang bareng mereka, mencermati kehidupan mereka. Itu baru bisa kita ketemu tuh titik pemahamannya. Oh ternyata orang tua tuh maunya gini loh. Oke. Iya, Jadi karena mereka lebih senang hal-hal simbolik kali ya. Iya. Bagi mereka itu penting loh simbolik itu. Oke. Next point apa? Next point, program kedua adalah program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern. Nah ini cukup kelihatan ya di mana-mana kalau kita jalan di lingkup Samarinda ya. Di Muis ada, di bawah jembatan ada, terus di beberapa yang sudah selesai juga ada. Gitu. Daerah rumahku juga, tapi masih ongoing di renov sih. Daerah simpang 4 KS Tubun Pasundan itu juga lagi diperbaikin karena langganan banget tuh. Di situ sudah banjir, terus berarus lagi. Jadi kalau motornya tuh kecil kayak motor Beat tuh udah pasti goyang gitu kan. Ya pernah ada korban jiwa juga kan. Oh iya di situ ada ya. Di KS Tubun. Oke. Nah, dengan adanya maksud gini, ini udah program tuh langganan, pasti banjir. Apa yang menurut kalian, apa yang membuat yang dilakukan sama Andi Harun ini berbeda dari pemerintahan sebelumnya?
Dan kenapa terlihat berhasil? Karena itu tadi sih, mungkin karena fisik ya. Karena fisik Iya. itu bisa langsung kelihatan gitu kan. Tapi kan basically banjir masih ada. Ya kita ngelihat banjir itu kan maksudnya sekedar airnya ada, terus dia surutnya cepat, itu juga prestasi loh. Beberapa bulan yang lalu kan juga terjadi itu. Ya, Artinya karena kita genangan membandingkannya ada, dengan ya. pemerintah sebelumnya Ya. mungkin, gitu kan. Tapi Nah, kalian kepikiran nggak sih bahwa kita emang nggak expert ya di bidang teknik sipil ya. Cuma kepikiran nggak sih bahwa penanganan banjir itu adalah proyek multi years, bahkan multi period si kepala daerahnya. Bisa aja memang fondasinya itu sudah dibangun di pemerintahan sebelumnya dan buahnya diterima di pemerintahan sekarang. Jadi dia terlihat lebih sukses di sini gitu loh. ya, Bisa itu jadi sih. bisa juga kayak gitu. Oh, enggak juga sih kayak. Ya cuma itu balik lagi dari physically, artinya di zaman sebelum Pak Andi Arief itu juga banjirnya ya masih awet juga di Kalau jalanan. kalau soal itu kemungkinan dia lebih cepat nih. Beda kayak SDM, Oke. kayak pendidikan. Kalau SDM itu kan dia lambat tuh. Returnya jangka panjang banget kan. Betul. Karena butuh bertahun-tahun bahkan Oke. bisa ini. Kalau untuk yang fisikal biasanya dia setahun 2 tahun udah kelihatan gitu. Tapi mungkin kita perlu perbaiki di kerangka besarnya gitu. Kita perlu melihat itu. Sekarang gini loh. Di kota kita, Samarinda, itu kan sungai besar banget. Beda dengan Ya kita Balikpapan. kota sungai memang. Iya. Beda dengan Balikpapan. Balikpapan Oke. cuma punya garis pantai, Ah, sungainya nggak banyak. Iya. Kok bisa banjir gitu? Nah, kamu lihat juga sungainya. Kalau misalnya kondisinya hujan terus pasang, ya itu juga tinggi. Nggak nunggu hujan, jalanan di... betul. Tapi yang sering Itu kejadian kan lambatnya penyurutan karena naik airnya. penyempitan. Seringkali kan Iya, begitu. nah itu memang program, makanya drainase yang dibangun pemerintah ini kan, ya untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya distribusi airnya biar ke Lebih cepat. pembuangan air lebih cepat. Bisa jadi begitu. Nah, cuma memang jangka panjangnya ya mungkin bisa juga di SDM kali ya. Iya. Tapi ada lucu nih. Tapi bukan di pemerintahan Pak Andi Harun sebelumnya gitu kan. Pemerintah Kota Samarinda mengundang ahli dari Belanda untuk menanggulangi banjir. Untuk membuat bola di Taman Samarinda. Nggak gitu. Mungkin orang Belandanya tuh ngobservasi lah kebutuhan di Samarinda itu seperti apa. Itu gimmicknya nendang banget tuh Iya. ya kan. Cuma nggak works gitu. Jadi Nggak dapat solusi juga. jadi gimana ya? Kalau kita tuh mau nyelesain masalah, memang bukan kepada hal-hal yang sifatnya euforia, gimmick kayak gitu, tapi ya udah just action aja gitu. Emang orang-orang kita sebodoh itu apa sampai nggak bisa gitu kan? Ya di zaman Pak Andi Arief kan ya sesimpel itu juga kan kayaknya masalahnya kita melihatnya ya. Maksudnya ya udah gedein paretnya. Iya, ternyata works gitu kan. Malah itu berhasil. Bukannya pakai emang kita negara di bawah laut kayak Belanda Ya, gitu berarti kan. kayak di Suranata itu kan jalan separuh dipotong itu dicor untuk jadi jalan air. Nah, itu ternyata juga Ya, itu works gitu. Gitu. Hal-hal kayak gitu aja works, gak usah yang pakai gimmick segala macam. Tapi kalau dilihat ini ya, seandainya bikin mega proyek ya, kenapa nggak dibikin di tengah-tengah jalan gitu paritnya? Yes. Belum. Oke. Kan biasa kanan kiri gitu kan, Ya, jalan kanan kiri parit. Iya. Kenapa nggak dibikin tengah-tengah jalan, terus tengahnya tuh dicor gitu? Nanti di tengah jalan ini kan lebih simpel. Dari tengah jalan ini kita bisa narik jalur listrik, bisa narik jalur gas, bisa narik jalur air. Jadi gitu. listriknya Di bawah semua. Nah, gitu. kalau yang dijalankan memang seperti itu mungkin nggak, tapi nggak sefantastis itu. Artinya memang Fantasi. jalan air utama itu memang besar, bukan kiri kanan tapi satu jalur. Satu Dan jalur, itu secara dan itu nggak langsung besar, di gitu. tengah. Karena jalannya yang dibelah. Kayaknya nggak jadi deh. Soalnya dulu kalau nggak salah itu Gubernur Ahok itu kan mau nyewa alat dari Spanyol gitu. Yang mana? Yang Buat bor bikin itu. bor. Yang kayak negara api punya itu. Iya. Siap menyerang ya. Iya, jadi kan memang dibikin satu jalur gitu di tengah. Dengan begitu kayak pipa air. Iya, apa? Pipa air itu kan kalau kanan kiri mahal kosnya kan, Iya. double gitu. Tapi kalau di tengah kan Ya, dibuat gede sekalian supaya bisa jadi jalur air, jalur listrik, PDAM, pipa gas juga. gas juga, mungkin juga tunnel untuk kereta, MRT kayak gitu-gitu ya, biar sekalian gitu loh. Ya, oke lah. Kan itu alatnya gede kan? Tapi kalau gitu kan terlalu mega proyek. Nah, Kalau untuk itu kan terlalu mega Ya, proyek. gimmick yang bagus kalau mau dipakai. Iya. selain- Kita buat gede sekalian biar nanti kita bisa bikin MRT ya gitu kan bisa. Karena kalau masalah penglihatan mata ya, penglihatan mata kan kayak
kabel, apalagi kalau kabelnya IndiHome, aduh. Aduh, ini memang Indihome-nya itu. Ongoing katanya lagi mau Dirapiin bawah semua. tanah, iya. Ya, Dimulai dari yang tapi itu kan kita ya. Telkomnya. Telkom yang bermasalah kalau masalah kabel-kabel begitu. PLN-nya kabel-kabel PLN. PLN itu nggak begitu Cukup banyak. rapi sih. Cukup rapi. Oh, itu kabel ini, kabel Telkom Yang yang tipis-tipis. Yang kecil-kecil itu. Kupas-kupas itu Telkom. Telkom. Oh. Mereka memiliki kabel lamanya ditinggal. Jadi gitu. nggak dilepas. Pokoknya Mungkin bukan tarik. Telkom. Vendornya Telkom. Iya, bisa Ya, jadi sih Ya vendor. masalahnya vendornya juga logonya Telkom. Oh. Ya gimana kita tahu kalau itu vendor ya? Iya. Oke. Mungkin next lah itu. Next point? Nextnya, no. Itu nextnya Belum. si Pak Andi Harun lah ya. Oh iya. Masalah iya. kabel-kabel. Poin dulu, kasih rating. Kalau penanganan banjir, kalau dari aku ya 8,5/10 lah. 8,5/10. Untuk satu periode itu lumayan. Dan periode pendek loh, karena cuma 4 tahun. Pendek ah. Ya, pendek. Ya nggak pendek-pendek banget, Min. Iya. Cuma memang ya Seenggaknya ya dipotong benar sih. 20% kan? Artinya dalam berapa tahun ini memang banjir itu cukup cukup cepat untuk surut Iya. dan ya 9 sih, oke. 9. Ah, ah. Oke. Oh, 8 boleh. 8. Oke. Jadi kita sepakat bahwa program ini bagus ya. Ya karena Ya memang pain itu point program kita wajib, program wajib tiap wali kota gitu. itu pain point kita. Kita Iya, ngerasakan banget banjir itu Mm-mm. kayak menusuk-nusuk, Menghambat, kayak duri dalam daging. Itu membuat orang itu roda perekonomiannya terhambat loh. Mm-mm. Ya kan? Iya. Warung-warung pinggir jalan tuh jadi kebanjiran terus, nggak bisa jualan Ya terus. berapa kali juga kan dulu barang-barang dari Badak nggak bisa masuk Samarinda karena jalurnya banjir, akhirnya busuk. Orang mau ke daerah mana keluar kota, Mm. ada schedule penting terhambat, orang mau kerja nggak bisa, orang sudah di kantor nih, banjirnya sore gitu kan, mau pulang nggak bisa, akhirnya sampai rumah Isa gitu kan. Untuk ada taksi terbang gitu nanti. Lanjut. Oke, mungkin kritik dulu deh buat Banjir. ya banjir dan program ini. Ya memang buat kita masyarakatnya juga kita harus harus Sadar diri. diri. Kita nggak bisa namanya buang sampah Oh, iya. sembarangan. Itu kan Heeh. itu nggak bisa selesai hanya dengan program pembangunan drainase yang besar. Artinya kalau sampahnya numpuk juga ya Iya. banjir juga. Itu terdengar klise, tapi memang beneran itu Memang yang itu ada. penting. Karena kan ini gini ya, kalau teman-teman nggak paham korelasi antara buang sampah sama banjir, sampah kalian buang itu kan ngendap di saluran-saluran air gitu loh, menghambat. Dan saluran air kita tuh, apalagi yang sekarang dibangun ya, itu tertutup kan, Ya. tertutup. Jadi sampah kalian tuh ya akan di situ terus kalau nggak dikeruk gitu. Nggak dibersihin gitu. Beda kalau salurannya terbuka gitu kan, ya Mm-mm. mungkin ada dampak negatif lainnya juga ya kan. Bisa kelihatan langsung. Bisa kelihatan, memang. bisa langsung bisa langsung ditarik diambil. dari atas. Ini karena tertutup, bagus sebenarnya meminimalisir pengendapan sedimentasi ya. Mm-mm. Tapi ya kalian ini juga harus jangan buang sampah sembarangan sehingga itu tertutup sama sampah-sampah kalian gitu. Itu kalau mau bersihin repot. Kalau bersihin repot itu. Bener. Oke, next point. Oke, next point. Ketiga, program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi, dan satu kelurahan, satu playground. Yang paragraf kedua aku nggak terlalu ngerasa paragraf kedua. Iya, enggak, tapi kelihatan. Nggak Apa terlalu taman kelihatan. rekreasi? Iya. Enggak, yang playground. Kalau taman rekreasi kan ada taman Samarinda, ada kan- teras. Kan ada kalimat pertama ruang terbuka hijau. Mm-mm. Terus itu taman rekreasi. Koma, Min. Artinya Ya, itu oke. dua. Ya poin kedua maksudnya. Poin kedua. Apa yang jadi. kedua? Heeh. Jadi playground yang nggak terasa. Playground. Ya karena mungkin usia kita udah bukan usia untuk masuk playground lagi. Ya nggak juga. Ya, tapi setidaknya playground itu harus bisa kita lihat gitu loh. Karena itu kan aset untuk anak-anak kita juga Tapi nanti. gini deh, kita ngelihatnya dari lingkungan aja deh. Mm-mm. Masih banyak kok anak-anak itu yang bingung mau main di mana. Nah, itu. Kadang masih main di gang gitu kan, masih harus beradu sama kendaraan bermotor. Jadi Iya. mamanya harus ngawasin di pinggir, terus ada kalau kendaraan lewat, awas gitu. Mereka masih nggak punya ruang buat main yang proper. Ada proyek pengerukan, anak-anak pada ke situ mainan karena luas gitu kan. Akhirnya mereka bermainnya di HP. Ya, Iya kan akhirnya ke situ. Memang dampak lain. Nah, cuma kan itu yang mau diselesaikan oleh Pak Andi Harun mungkin ya. Nah, kan kita juga ngerasakan ya beberapa lapangan bola yang dulu kita tahu itu jadi gedung, jadi masjid. Iya. Nah, itu kan juga mengurangi lahan bermain. Oke, itu Beberapa juga jadi puskesmas ya memang untuk program yang baik, tapi itu juga mengurangi apa sih? iya. Tapi kan nggak sih satu kelurahan satu playground tuh terlalu berlebihan juga nggak sih? Enggak sih, Sebentar, bagus sebentar. aja.
playground yang dimaksud ini kayak ini ya apa? Taman bermain Taman gitu bermain, iya. untuk satu kelurahan gitu ya. Iya, Taman iya. olahraga. Ya, oke, olahraga. Sebenarnya bagus sih buat Bagus. berkumpul. Kan maksudnya gini, nggak usah, maksudnya janjinya tuh jangan satu kelurahan satu playground juga. Satu kecamatan gitu mungkin. Lebih Kecamatan simpel. terlalu sedikit. Enggak, ya jangan gitu. Satu kecamatan 5 playground atau 3 playground. Karena gini, kadang Tapi bener ya. anak-anak itu Lanjut, kan lanjut. anak-anak itu kan bisa aja main di lintas Iya, kelurahan. lokasi-lokasi kelurahan juga kadang kan nggak perlu berjauhan, Iya. kadang berdekatan. Sekiranya 2 kelurahan ini cukupnya 1 aja ternyata. Terdengar populis memang one kelurahan one playground, tapi kalau sulit direalisasikan nggak usah terlalu maksa Iya juga. itu maksudnya kalau kelurahan kan banyak. Kecamatan cuma 10. Ya mulai dari yang itu aja dulu yang terkecil. Kecamatan Apa? aja dulu gitu loh. Hmm. Nanti kalau di kecamatan udah punya, baru di peta yang lebih kecil lagi gitu loh ke kelurahan karena jumlahnya lebih banyak. Kalau misalkan kita bisa kasih jamin nggak maksudnya beberapa kelurahan 3 lah ya, 3 kelurahan gitu ada satu playground, kan bisa tuh tiap sore mamanya atau bapaknya pas weekend gitu kan nemenin main ke situ. Iya. Nggak mesti yang harus satu kelurahan ada juga, karena Karena emang hari Minggu berkegiatan senam misalnya kan bisa juga gitu kan. Kalau one kelurahan one playground terlalu euforia lah. Tapi ini tetap tetap dijalankan, maksudnya tetap terrealisasi meskipun bagi beberapa orang itu nggak kelihatan. Nggak kerasa karena memang jauh dari rumah. Iya, cuma beberapa memang ada kok. Di Palaran ada, di Musuh Oh. Salim ada. berarti terkendala ini lahan Lahan. Kayak tempat. lahan kayak. Iya kan? Bukan nggak mau realisasikan memang Eh, kendala ini. Oke, lanjut Kang, LTH-nya deh. Kalau LTH-nya gimana kalian lihat? Ya, kalau RTH kan Taman Samarinda itu termasuk kan. Ya itu Terus ya itu peninggalan juga. Terus teras yang terbaru, Heeh. Yang Taman apa, Bebaya ini Taman Bebaya kah? iya yang aku kurang itu juga tahu. Ini di peninggalan kota nih kayaknya tuh. tuh. Peninggalan ya? Peninggalan karena diresmikannya pas Covid 2020 2021 kan beliau belum lama. Oh, cuma dilabelin Bebaya. Itu di yang di kota tuh. Di kota itu kan ya, tepi sungai. Hmm. Jatuhnya kan bukan ruang lahan provinsi itu. Kurang program tahu ya, tapi provinsi. di labelin Taman Bebaya kok berarti kan kota Tapi dong. bukannya ruang terbuka hijau ini bisa dikonfigurasikan menjadi satu dengan ini playground? Tapi nggak nyentuh yang nggak aspek bisa. kuantitas tadi. Ya Ya bisa, sebenarnya bisa. Dia Cuma kan kecil di Manfaat. Asal manfaatnya kan untuk bermain sama satunya rekreasi. contoh misalnya nih Taman Samarinda yang Mm-mm. udah ada. Dia kan masuk playground juga masuk kategorinya, Mm-mm. ruang terbuka hijau juga masuk kategorinya. Mm-mm. Kenapa nggak disatukan aja kalimatnya gitu? Ya nggak bisa. Secara fungsi. Oke. Karena untuk yang perkelurahan ini kan hak eksklusif RT, Iya. RT apa kelurahan. ya, karena nyebutnya begitu. Heeh. Iya, karena begitu kan karena terlalu banyak penyebutan, terlalu banyak kategori, akhirnya nggak ada yang terrealisasi kan? Nah, Ada cuma terrealisasi beberapa. kok. Cuma nggak Terrealisasi maksimal. kok. Cuma Ada, ya, cuman iya. cuma beberapa karena terlalu banyak kategori akhirnya ini harus begini, harus di sini, di sini. Gua 2 aja Anggarannya kategorinya. anggarannya jadi nggak cukup gitu loh. Iya, iya. Oke, Oke, rating deh. kalau di rating, Ah. kalau dari saya sih 7 lah, 7/10. 8 deh. 8. Mm-mm. Padahal tadi. Nah, iya kan kita cuma ngelihatnya enggak kelihatan gitu kan. Oke. Ya mungkin pemerintah kurangnya di publikasi, artinya kurang dipamerin lah. Oh, ini gimana sudah Nah, iya. jadi gitu kan. Ya, oke. Kalau kamu 2/10. 2. 2. Karena nggak jalan gitu. Enggak, oke. Iya, nggak kenapa dikasih 8 kalau nggak jalan kok. Kalimatnya apa, realisasi gimana gitu. Iya kan Nggak jalannya kenapa? Kan sudah ada. Kalimatnya apa realisasi kan nggak sesuai. Ya nggak gitu juga sih. Iya kan? Artinya 2/10, 2 apa? 2/10. 2/10, kira 2/100 gitu. 2/10 2/10 ini terlalu rendah untuk program yang sudah dijalankan dan realisasinya mungkin di atas 50%. Jangan karena Kalau kita nggak di bisa kelurahan, lihat, justru terus banyak kita yang anggap itu dihapus. gagal. Banyak yang dihapus loh. Hmm. Di kelurahan kayak yang ini yang dekat aja kan karena memang saya ngelihatnya yang ruang lingkup tempat saya tinggal aja. Kayak di Harapan Baru gitu. Situ ada lapangan bola. Lapangan bola udah dihapus. Dijadikan puskesmas sama cold storage untuk UMKM. Nah, itu kan program yang lain. Artinya begini, artinya yang sudah ada aja dihapus gimana mau nambah? Mungkin dipertimbangkan bahwa yang itu lebih penting. Lebih Iya. lebih Pentingnya sesuai- dari sudut pandang Gimana yang orang mana? mau main kalau dia nggak sehat ya? Tapi pentingnya dari sudut pandang yang mana? Kesehatan, Kesehatan. puskesmas. Loh, sekarang Di beberapa gini loh. tempat juga puskesmas berdiri di lahan yang seperti itu. Sekarang gini loh.
mana yang lebih penting? Kamu hidup sehat atau masuk rumah sakit? Hidup sehat. Berarti kalau hidup sehat butuh rumah sakit nggak? Enggak. Ya, terus kenapa kamu bikin rumah sakit? Puskesmas itu kan menunjang kesehatan, bukan merawat orang sakit aja. Artinya dia tempat untuk mengajari, misalnya ibu hamil diajari bagaimana dia makan nutrisi yang bagus. Pada akhirnya kan nggak ke puskesmas lagi, ke ChatGPT aja kan. Ke puskesmas dikasih asam sulfat. Iya, jadi kan sering kali ngelihatnya kalau misalkan ada rumah sakit bagus berarti warga sekitar sehat. Justru kan kebalik, kalau ada rumah sakit di situ atau banyak rumah sakit berarti warga situ banyak sih yang sering sakit kan. Enggak gitu dong. Ya, itu kan Iya rumah kan, sakit, logikanya kan bukan begitu. Puskesmas itu ada untuk mendidik masyarakat tentang kesehatan, Iya, bukan iya. merawat. Kalau masalah mendidik masyarakat untuk kesehatan, ya mungkin puskesmas masih berperan penting di sana Iya. gitu kan. Karena kita juga nggak semua kita melek teknologi. Tapi kalau masalah informasi aja, apalagi untuk generasi yang baru udah lebih ini sih dibandingkan Maksudnya? lebih banyak mencari informasi di luar puskesmas Ini daripada kalau ada puskesmas. benjolan di leher kananku apa sih? Akhirnya kan, Iya, pada akhirnya kan akhirnya malah menimbulkan kecemasan. Banyak malah sakit yang lain. Nah, itu kalau nggak kalau nggak ke ahlinya. sekarang gini deh, masalah kesehatan diri sendiri aja. Kamu, Yasin, karena bangga banget dengan puskesmas gitu kan. Dalam setahun ini, untuk kesehatan diri sendiri berapa kali ke puskesmas? 3. Untuk diri sendiri. Kan istrinya hamil. Iya, untuk diri sendiri. Di luar itu. Itu keluarga. Kalau Oke. diri sendiri Di luar 3 kali. Kalau kamu berapa kali? Enggak ada. Sama, aku juga nggak ada. Makanya nggak relate kan bagi aku. Karena aku nggak kesana gitu loh. Oke. Ya, Iya, iya, kan? fasilitas nggak dimanfaatin. Aduh, sayang banget deh. Jadi 2/10 ya. Mungkin aja fasilitasnya yang nggak sesuai lagi dengan Mungkin- kebutuhan mungkin- kita yang terbaru. Kebutuhan kita bergeser. Ya, oke. 2/10 ya. Ya, Next masih point. 20. Oke. Program pembangunan sistem transportasi massal modern ramah lingkungan dalam kurung Oke. subway, Skytrain, monorail. Wah, gimmick banget ini. Terlalu apa ya? Kayak Kalau muluk-muluk lah ya. terlalu utopis. Utopis. Iya, iya. Ya, realisasi juga nggak kelihatan sih sebenarnya. Mau kita cari-cari juga Ya, belum juga. Gitu. susah juga. Jadi berapa? 0/10. Kok langsung rating? Karena nggak ada. Mau gimana kan? Ya, Tapi coba pikirin siapa tuh ada. enggak. Tapi memang ya Minimal benahin angkot lah. Nggak bisa, nggak Nggak terselamatkan juga, udah. Oh, itu itu konvensional ya. tentu juga. Artinya gini, Enggak, itu daerah masih. memang yang kelihatan dulu itu mereka memperbaiki halte-halte bus meskipun nggak ada busnya. Ada. Dipakai juga. Ya nggak jalan kan? Enggak, dimana dipakai untuk bis-bis yang kayak Enggak. depannya sama Melati itu kan Ya, ada. Halte bus tuh dipakai buat nunggu ojol. Enggak, kalau yang ini kan beda lagi. Maksudnya di kota yang kayak Oh, itu yang ada di tengah Islami kota, kan, tengah kota. jadi Iya. tempat meskipun itu udah direnovasi. Nah, memang program ini juga pengakuan Pak Andi Harun yang ada di berita misalnya. Mhm. Mereka juga baru tahap Perencanaan. Artinya pematangan Uangnya belum untuk ada. realisasi baru dari APT Pranoto Bandara Baru ke kota. Nah, itu juga Oh, yang bus Damri itu. mungkin ya. Kok mungkin sih? Ya karena kurang terasa ini mau Yang ada kan bus Damri itu untuk Tapi menurut kalian kita perlu nggak sih sebenarnya transportasi publik yang proper di Samarinda? ya perlu. Dalam case apa kamu kayaknya lebih oke deh kalau ada transportasi publik daripada aku naik motor. Dalam kondisi kayak apa? Penghematan, Hmm. terus Kalau- menghindari kemacetan. Atau belum kan gini, transportasi publik tuh ada yang jarak jauh gitu kan, kayak misalkan kamu dari kota mau ke bandara. ada yang Ya. pendek-pendek. Ada juga yang pendek-pendek. Mm-mm. Nah, kalau yang Yang kita bicarakan di sini pendek-pendek. pendek-pendek kan itu lebih sesuai kebutuhan gitu Kalau loh. pendek-pendek sih mungkin enggak ya. Tapi kalau semisal ujung ke ujung, misalnya dari Samarinda seberang ke Sempaja itu mungkin butuh. Atau kita traffic jamnya belum separah itu sehingga butuh transportasi publik ya? Kayaknya bukan masalah traffic jam deh, tentang kebutuhan kita sendiri deh. Bayangin aja kalau misalkan kamu belanja ke pasar gitu, harus naik bis atau angkot atau itu. Habis itu mana yang kamu pilih gitu? Apakah kamu milih menggunakan motor pribadimu atau menggunakan seandainya ada, anggap aja ada gitu. Atau menggunakan itu tadi transportasi publik itu. Kalau menurutku lebih diutamakan tuh harusnya yang karena belum ada yang proper sekarang ya dua-duanya ya. Itu yang jarak jauh dulu. Contoh gini, kita lihat dari behavior ya. Misalkan kita dari rumah nih, kita mau ke Jakarta, ke bandara toh. Kalau kita naik mobil gitu, apa naik motor ke bandara, kan harus tinggal di sana, bayar parkir. Mendingan pakai transportasi publik gitu kan, lebih enak.
Begitu pula dengan orang yang dari bandara gitu, dia mau langsung ke kota apa langsung mau ke hotel yang di tengah kota gitu kan. Itu semuanya disediakan oleh swasta. Kecuali yang Damri itu kan. Tapi kan Damri juga nggak bisa langsung masuk big mall. Itu kan nggak bisa. Kalau yang jarak jauh itu kan kita mungkin ranahnya ke provinsi tingkat 1 kan. Ya sih, iya, Kan iya. kalau ini kan Lintas. masih jarak pendek ini kan yang kita fokusnya ke provinsi tingkat 2 dulu gitu. Dan Kayak- belum belum kelihatan programnya ya? Pak Andi Harun memang terlalu fantastis sih. Fantasi, bukan Iya. fantastis gitu. Karena ada terrealisasi. Oh. Fantastis itu kalau terrealisasi gitu. belum kelihatan ya? Enggak Belum kelihatan ya? 0/10 mungkin. Tapi memang sih kita juga mengartikan transportasi publik ini juga nggak mesti itu kereta, monorail dan Atau yang gini lain deh. gitu. Atau ini saran sih, minimal angkutan publik yang proper untuk wisata. Jadi kayak kalau kayak di Jakarta atau di London gitu ya. Keliling-keliling Ada, ya. iya, ada bus tingkat 2 yang atapnya lantai 2 tuh terbuka. Sudah ada. Samarinda. Iya, sudah ada di apa? Kapal Mahakam itu. Nah itu tadi kita transportasi juga ada sungai loh gitu gede. Jangan-jangan itu. Dari pasar ke seberang itu kadang orang masih naik kapal. Masih Serius? Iya, Iya. masih ada di Kapal Padelo, kelotok. gitu. Kelotok. Jadi misalkan aku rumah di mana? Di Palaran. Heeh. Aku mau ke Big Mall. Bisa naik Bisa. kapal. Naik kapal, Heeh. belakang Big Mall tuh parkir situ. Ya enggak juga di situ. Karena nggak ada pelabuhannya. Iya. Kalau yang ada pelabuhannya ini kan Padelo dengan Tapi itu Pasar Pagi. Itu ide menarik loh. Kalau misalkan dibuat port yang di daerah Ya, ujung memang. Sudah ada sebelum ada jembatan Mahakam 1 kan udah di situ Iya, memang. iya. Kenapa Penghubungnya. nggak kayak gitu aja? Karena itu kan kekuatan kita di Samarinda gitu. Ada jalur sungai. Gimana caranya kamu mau lewat di situ sedangkan sungai itu loh lebih macet daripada jalan umum. Kamu nggak lihat apa yang hitam-hitam itu lewat nggak berhenti. Oke. Itu nasional sih. Oke, jadi Kamu nggak lihat? Rating dulu deh. Berapa? tadi dia 0. Nol. Ya mau gimana pun satu lah. Untuk 1 sih. 1,5 lah. Lanjut. Oke, lanjut.